حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم setan. Inna syaitana harradal insana ala irtikabil ma'asi. Sesungguhnya setan itu menghasung manusia, menyemangati manusia untuk melakukan maksiat-maksiat, summa fadhahahu amamal ibad. Lalu dia membongkar aib orang tersebut di hadapan para hamba, di hadapan umat manusia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi kalian. Wa qala jalla dzikruh, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya kepada kalian, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang suci selamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah mensucikan orang yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah an syururis syaitan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang kejahatan setan setelah beberapa kalimat. Fayadkhulu sariqan wa yakhruju mughiran. Dia masuk ke dalam seseorang, pada diri seseorang itu sebagai pencuri, mencuri kesadaran orang tadi dan seterusnya, dan dia keluar mughiran, yaitu melakukan serangan dari luar, igharah. Wa yadullu ala auratihim, dan dia menunjukkan kepada kekurangan-kekurangan orang tadi, menunjukkan di hadapan umat manusia. Fayamurul abda bil maksiyah. Pertama kali adalah dia memerintahkan seorang hamba untuk berbuat maksiat. Summa yulqi fi qulubin nasi yaqdzatan wa manaman innahu fa'ala kadza wa kadza. Lalu setan melemparkan ke dalam hati umat manusia secara ketika mereka sadar ataupun ketika mereka terjaga ataupun tidur, bahwasanya si fulan tadi berbuat ini dan itu. Padahal ini adalah kejahatan setan. Tahu-tahu dia yang membongkar orang yang jadi korbannya tadi. Wa min hadza, dan termasuk dari permasalahan ini adalah annal abda yaf'alu dzamba la yattali'u alaihi ahadun minan nas. Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa yang tidak diketahui oleh seorang pun dari manusia. Fayusbihu wan nasu yatahaddatsuna bih. Lalu dia masuk di waktu pagi dalam keadaan orang-orang telah memperbincangkan dosa orang tadi. Wa madzaka illa anna syaitan zayyanalah. Tidaklah itu kecuali adalah bahwasanya setan menghiasi untuk dirinya maksiat tersebut, wa alqahu fi qalbih, dan melemparkan kemaksiatan itu ke dalam hatinya. Summa waswasa ilan nasi bima fa'ala wa alqah. Lalu setan ini membisikkan kepada umat manusia apa yang diperbuat oleh orang tadi dan apa yang dilemparkan oleh setan tadi ke dalam hati orang itu. Fa auqa'ahu fi dzambi summa fadhahahu bih. Setan menjerumuskan orang ini ke dalam dosa, lalu dia membongkar orang itu dengan dosanya tadi. Fa rabbu ta'ala yasturuh wasyaitanu yajhadu fi kasfi satrih. Allah Ta'ala menutupi aib hamba tadi, sementara setan bersungguh-sungguh untuk membongkar aib tadi, untuk menyingkapkan tabir tersebut. Wa fadhihatih, dan bersungguh-sungguh untuk membongkar itu. Fayaghtarul abd. Maka yang seperti ini sang hamba akan tertipu pada kali yang pertama. Yaqul hadza dzambun la yarahu illallah Ta'ala. Dia mengatakan ini adalah suatu dosa yang tidak dilihat kecuali oleh Allah Ta'ala. Merasa hanya Allah yang tahu. Walaupun itu pun cukup harusnya, Allahul musta'an.
walam yash'ur bi anna aduwahu sa'in fi idaatihi wa fadihatihi. Dia tidak menyadari bahwasanya musuhnya yaitu setan berusaha untuk menyebarluaskan kesalahan rahasia dia tadi dan berusaha untuk membongkarnya. Wa qalla man yatafattanu minan nasi li hadhihi daqiqah. Dan jarang sekali dari orang-orang yang mereka itu mewaspadai perkara yang sangat rinci seperti ini, perkara yang sangat mendetail semacam ini. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Fala budda min mukhalafati amri syaitan. Berarti untuk selamat dari ini adalah kita harus menyelisihi perintah setan sejak kali yang pertama. Ma'al tizami ta'atillahi ta'ala, disertai dengan kita senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, setia dan komitmen kepada ketaatan kepada Allah. Yaslamal abdu maka ida syaitan. Dengan itulah sang hamba akan selamat dari tipu daya setan. Wal muti'una lillahi ta'ala al mukhalifun. Ini harusnya ya, al mukhalifun. Orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang menyelisihi setan, qad aqadul wala ama Allah. Mereka telah membuat ikatan kesetiaan kepada Allah. Walan yuslimallahu awliya'ahu li'a'da'ih. Dan Allah tidak akan menyerahkan para walinya itu kepada musuh-musuhnya. Qala Allah Ta'ala, qala hadha siratun alayya mustaqim. Allah Ta'ala berfirman di hadapan iblis, ini adalah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus yang menjadi tanggung jawabku untuk memeliharanya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya para hambaku, engkau wahai setan tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Akan tetapi kekuasaanmu hanyalah terhadap orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qauluhu inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, engkau tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka wahai iblis. Alladzina qaddartu lahumul hidayah. Para hambaku tadi adalah orang-orang yang aku takdirkan mereka akan mendapatkan hidayah. Fala sabila laka alaihim, maka engkau tidak punya jalan untuk menguasai mereka. Wala wusula laka ilaihim, dan engkau tidak akan mampu mencapai mereka. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa ibaduhu humul ladzina abaduhu bima amarat bihi rusuluh. Para hamba Allah yang sebenarnya adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan apa yang diperintahkan oleh para rasulnya. Menyembah Allah dengan syariat para rasul, bukan membuat-buat sendiri. Min adail wajibati wal mustahabbat, yaitu berupa penunaian kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang mustahab. Wa amma man abadahu bi ghairi dzalik, adapun orang yang menyembah Allah bukan dengan syariat Rasul, bukan dengan sunnah Rasul, fa innahu min ubadis syaitan. Fa innahu min, kalau jamak berarti fa innahu min ibadis syaitan, maka dia termasuk dari hamba-hamba setan. La min ibadir rahman, bukan termasuk dari hamba ar-Rahman, karena ikut hawa nafsu di dalam ibadah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawamil isti'anati billahi ta'ala. Maka tidak ada keselamatan dari perangkap setan dan tipu daya setan kecuali dengan terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, wa ta'arrudi li asbabi mardatih, dan berusaha mengerjakan sebab-sebab keridhaan Allah. Wal tijail qalbi ilaih, dan menyandarkan hati kepada Allah, yaitu hati bernaung kepada Allah. Wa iqbali alaih, dan memusatkan perhatian kepada Allah. Fi harakatihi wa sakanatih, di dalam seluruh aktivitas dia, ketika bergerak ataupun ketika sedang diam. Wa tahaqquqi bi dzullil ubudiyah, ini sebenarnya ini sudah pernah dinukilkan ya. Dan merealisasikan itu semua dengan kehinaan peribadatan, yaitu beribadah dengan menghinakan diri kepada Allah. Alladzi huwa aula ma talabbasa bihil insan, yang mana ibadah semacam itulah yang lebih layak untuk dilakukan oleh manusia. Liyahsulalahu dukhulu, agar dia mendapatkan, agar dia mampu masuk
Dhaman yaitu di dalam jaminan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, engkau wahai iblis tidak memiliki kekuasaan kepada mereka. Fahadhil idhafatu hiyal qati'atu bainal abdi wa bainas syayatin. Penisbatan ini ibadi ini adalah sebagai pemutus hubungan antara hamba Allah dengan para setan. Wa husuluha sababu tahqiqi maqamil ubudiyah. Dihasilkan ini semua adalah dengan sebab realisasi posisi peribadatan. Kalau rajin beribadah maka dia akan semakin jauh dari setan. Li rabbil alamin, kepada Rabbul alamin. Wa isy'arul qalbi ikhlasul amal, dan hati senantiasa diberitahu untuk, yaitu diingatkan untuk memurnikan amalan. Wa dawamal yakin, dan senantiasa terus-menerus untuk yakin. Fa'idha ashrabal qalbul ubudiyah, fa'idha ashrabal qalba ubudiyatu wal ikhlasu sara indallahi minal muqarrabin. Maka apabila peribadatan dan keikhlasan itu telah terserap masuk ke dalam hati, jadilah dia di sisi Allah itu termasuk dari golongan orang-orang yang didekatkan. Wa syamalahu istithna'u illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan tercakupi di dalam perkecualian, kecuali para hambamu yang dimurnikan di antara mereka. Selesai dari ighasatul lahfan. Wa ahlul ghiwayah humul ladina yatasallatu alaihimus syaitan. Sementara orang-orang yang tersesat, mereka itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Wa amma ahlul ihtida, adapun orang-orang yang mengikuti petunjuk, humul ladina yahfazuna hududallah. Mereka adalah orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, peraturan-peraturan Allah. Fallahu waliyuhum, Allah adalah wali bagi mereka, pemimpin, pelindung dan pengatur urusan mereka. Faman kana Allahu waliyahu fallahu alladhi yakla'uhu wa yahfaduh. Barang siapa Allah itu sebagai wali dia, maka Allah itulah yang akan memelihara dia dan menjaga dia. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaulihi ihfazillaha yahfaz. Rasulullah SAW bersabda sampai pada sabda beliau, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah itu di hadapanmu, yaitu pertolongannya sangat cepat. Tidak menunggu Allah Ta'ala itu terlalu jauh dari kita. Ini sedikit sekedar sedikit syarah dari para ulama. Tayyib, ini adalah sahih li ghairi. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yahfadka, yakni anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqah, yaitu barang siapa menjaga batasan-batasan Allah dan memelihara hak-hak Allah, hafizahullah, Allah akan menjaga dia. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kama qala ta'ala wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa qala fadhkuruni adkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Wa qala in tansurullaha yansurkum, jika kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa hifdzullahi li 'abdih yadkhulu fihi nau'an, pemeliharaan Allah kepada hambanya itu ada masuk ke dalamnya dua perkara, dua jenis perkara. Ahaduhuma hifdzuhu lahu fi masalihi dunya, penjagaan Allah untuk dia di dalam kemaslahatan dunia. Jangan khawatir, kalau kita betul-betul rajin menjaga agama Allah dan menolongnya, Allah juga akan menjaga kita dan menolong kita dalam seluruh urusan dunia kita dan akhirat kita. Jangan takut itu. Kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih, seperti penjagaan Allah pada badan orang ini, anak orang ini, keluarga dia, yaitu istri dia dan harta dia. Allah yang menjaga. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, annau utsani minal hifdz, jenis penjagaan yang kedua, wa huwa asyrafun nau'ain, dan dia adalah jenis yang paling utama, yang paling mulia. Hifdzullahi lil 'abdi fi dinihi wa imani, penjagaan Allah untuk hambanya di dalam agama dia dan keimanan dia.
fayahfaduhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah. Allah akan menjaga dia di masa hidup dia tadi itu dari kerancuan-kerancuan yang menyesatkan, wa minasyahawatil muharramah, dan dari syahwat-syahwat yang diharamkan, wa yahfadhu alaihi dinahu inda mautih, dan Allah menjaga dia agama dia itu ketika dia mati di atas husnul khatimah. Fayatawaffahu alal iman, Allah mewafatkan dia di atas keimanan. Selesai dari Jami'ul Ulum. Wa qala jalla dzikruh, qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman kepada iblis, pergilah engkau. Kemudian barang siapa mengikuti engkau dari kalangan anak-anak Adam itu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan untuk kalian dengan balasan yang banyak. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan doronglah orang yang engkau mampu dari mereka untuk engkau dorong dengan suaramu, engkau hasung dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, dan datangkan kepada mereka, yaitu kirimkan pasukan perangmu kepada mereka dengan pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu. Wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan persekutui mereka di dalam harta dan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berikan janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan setan tidak memberikan janji kepada manusia kecuali tipuan belaka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya para hambaku itu, engkau wahai setan tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka, dan cukuplah Rabbmu itu yang mengurusi dan melindungi. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruhu li iblis. Allah yang maha tinggi pujiannya berfirman kepada iblis, inna ibadilladzina ata'uni, sesungguhnya para hambaku yang taat kepadaku, ubudiyah khassah. Fattaba'u amri, mereka mengikuti perintahku. Wa asauka ya iblis, mereka mendurhakaimu wahai iblis. Laisa laka alaihim hujjah, engkau tidak memiliki argumentasi untuk mendebat mereka. Wa qauluhu wa kafa bi rabbika wakila, firman Allah Ta'ala, dan cukuplah Rabbmu itu yang melindungi dan memelihara dan mengatur. Yaqulu jalla sana'uhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha agung sanjungannya berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafaka ya Muhammadu rabbaka hafizan, cukuplah bagi engkau wahai Muhammad Rabbmu itu sebagai pemelihara. Bagusnya adalah berarti rabbuka, karena dia fa'il dari kafa, ya. Wa kafaka ya Muhammadu rabbuka hafizan, cukup Rabbmu wahai Muhammad sebagai pemelihara untukmu. Wa qayyiman bi amrik, yang mengurusi urusanmu. Fanqad li amrih, maka patuhilah perintah Allah. Nanti Allah yang akan mengurusi urusanmu dunia dan akhirat. Jangan terlalu tahu masalah rezeki dan sebagainya. Kerjakan apa yang dimampui, selesai, tidak perlu melebihi sampai masuk ke dalam kemaksiatan. Wa balligh risalatihi haula'il musyrikin, dan sampaikan risalah-risalah Allah kepada kaum musyrikin itu. Wala takhaf ahadan, dan jangan engkau takut kepada seorang pun. Fa innahu qad tawakkala bihibdik, karena Allah yang telah memegang urusan pemeliharaanmu, wa nusratik, dan pertolongan untukmu. Selesai dari tafsir At-Tabari. Faman wadhaba ibadatallahi wa mukhalafatas syaitan, barang siapa wadhaba, yaitu tekun beribadah kepada Allah dan tekun menyelisihi setan, hafidhahullahu minasyaitan, Allah akan menjaga dia dari setan. Wa qad nahana Allahu an mutawa'ati syaitan, sementara Allah telah melarang kita dari menaati setan. Qala Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah berfirman, hanyalah yang demikian itu setan yang menakut-nakuti kalian dengan banyaknya wali dia. Jadi aulia ini bukan sebagai maf'ul bih dari yukhawwif. Maf'ul bihnya itu terhapus, takdirnya adalah kum yukhawwifukum. Auliya'ah ay bi auliya'ih.
sebagaimana kata mufassirun. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min kaidi aduwillahi ta'ala, dan termasuk dari tipu daya musuh Allah Ta'ala adalah annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliyaih. Setan itu menakut-nakuti kaum mukminin dengan banyaknya tentara dia dan banyaknya penolong dia. Fala yujahidunahum, sehingga kaum mukminin kebanyakannya tidak mau memerangi musuh-musuh Allah. Wala ya'murunahum bil ma'ruf, tidak berani memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan mereka pada yang ma'ruf. Wala yanhaunahum 'anil munkar, tidak berani melarang mereka dari kemungkaran. Wa hadza min a'zami kaidihi bi ahlil iman, dan ini termasuk tipu daya setan yang paling besar terhadap ahli iman. Wa qad akhbarana Allah Ta'ala subhanahu anhu bihadza. Allah Ta'ala telah mengabarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang masalah ini. Lafadznya dari Ibnul Qayyim semacam ini, Ta'ala subhanahu. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya telah lewat. Al-makna inda jami'il mufassirin, maknanya menurut semua ahli tafsir adalah yukhawwifukum bi awliya'ih, menakut-nakuti kalian dengan para walinya, dengan para penolong setan. Qala Qatadah yu'azzimuhum fi sudurikum. Qatadah mengatakan yaitu membesarkan para penolong setan di dada, di hati-hati kalian. Walihada qala fala takhafuhum. Karena itulah Allah berfirman, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Tapi takutlah kepadaku kalau kalian memang orang-orang yang beriman. Fakullama qawiya imanul abd, maka semakin kuat iman seorang hamba, zala min qalbihi khaufu awliya'i syaitan, hilanglah dari hatinya rasa takut kepada wali-wali setan. Wa kullama dha'ufa imanuhu qawiya khaufuhu minhum, dan semakin melemah keimanan dia, semakin kuat pula rasa takut dia kepada mereka. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qad marra bina dzikru qaulillahi ta'ala, dan telah berlalu, telah kita lalui, terjemah mudahnya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha'u wallahu sami'un alim. Artinya telah kita lewati. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, yakni tara'iqahu wa masalikah. Jejak-jejak setan adalah jalan-jalan dan jalur-jalur dia. Wa ma ya'muru bih, dan apapun yang dia perintahkan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, orang yang mengikuti jejak-jejak setan atau langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hadza tanfirun wa tahdhirun min dalik. Ini adalah peringatan Allah agar kita lari, menghindar dari langkah-langkah setan tadi, karena intinya mengajak kepada kebatilan. Bi absahil ibarah wa aujaziha wa ablaghiha wa ahsaniha, dengan ungkapan yang paling fasih, yang paling singkat, yang paling mendalam dan paling bagus. Qala Ali bin Abi Thalhah Ani bin Abbas, khutuwatus syaitan amaluh. Langkah-langkah setan adalah amalan setan. Ini pembahasannya sangat panjang. Secara umum Ali bin Abi Thalhah itu adalah apa? Tidak mendengar dari Ibnu Abbas, tetapi telah ditansis Imam Ahmad bahwasanya kitab itu terpelihara. Riwayat Ali bin Abi Thalhah terhadap Ibnu Abbas terpelihara, berarti apa? Boleh jadi rawinya adalah rawi yang sikoh. Enggak apa-apa kalau didapatkan dari kitab. Baik, maka barang siapa menghasankan riwayat Ali bin Abi Thalhah terhadap Ibnu Abbas, maka itu adalah apa? Pendapat yang boleh diterima. Apalagi seringkali ini juga diperkuat dengan riwayat Al-Aufi terhadap Ibnu Abbas, Mujahid terhadap Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Baik, enggak apa, kita lanjutkan. Kita selesaikan kalam Imam Ibnu Katsir ini.
Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selamanya. Laula huwa yarzuqu may yasha'u taubata wa ruju'a ilaih, yaitu kalau bukan karena Allah memberikan karunia kepada orang yang Dia kehendaki, yaitu berupa tobat dan sikap kembali kepada Allah, wa yuzakkin nufusa min syirkiha wa fujuriha wa dassiha, dan mensucikan jiwa-jiwa dari kesyirikannya, dari kejahatan-kejahatannya, dan dari dasiha, yaitu kerendahannya, wa ma fiha min akhlaqin radi'ah, dan akhlak-akhlak buruk, radi rendah atau buruk, akhlak-akhlak buruk yang ada pada dirinya. Kullun bihasabih, setiap orang sesuai dengan kadarnya. Ada yang disucikan secara mutlak seperti para rasul dan para malaikat. Ada yang disucikan tidak setingkat itu, tapi dari kalangan siddiqun dan seterusnya, sesuai dengan kadar. Lama hasala ahadun li nafsihi zakatun wala lama hasala ahadun li nafsihi zakatan wala khairan. Kalau bukan karena ini, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkan kesucian dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah lah yang mensucikan orang yang Dia kehendaki. Maka banyak-banyak mohon pensucian kepada Allah Ta'ala. Ay min khalqih, dari kalangan para makhluknya. Wa yudhillu may yasha'u wa yurdihi fi mahalikid dhalali wal ghai, dan Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan menjatuhkan, yurdih, yaitu menjatuhkan dan merendahkan, menghempaskan dia ke dalam tempat-tempat kebinasaan, dikarenakan yaitu kesesatan dan penyimpangan dia. Dhalal dan ghoi sebenarnya sama, yaitu kesesatan. Wa qauluhu wallahu sami'un li aqwali ibadih alimun bihim. Allah mendengar, yaitu mendengar ucapan-ucapan para hambanya, dan Dia tahu tentang keadaan mereka. Man yastahiqu minhumul huda wad dhalal, siapakah yang berhak di antara mereka untuk mendapatkan hidayah, dan siapakah yang berhak untuk mendapatkan penyesatan. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita dapat hidayah, maka rajin-rajin bersyukur dan menjaga itu baik-baik. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita baca sebentar beberapa soal. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: ketika seseorang telah menyimpang dari manhaj yang hak ini,